Membunuh seseorang itu kejahatan yang besar. Tapi ketika dibungkus dengan jihad, menjadi suatu hal yang dipandang mulia. Memukul orang itu perbuatan jahat. Tapi ketika dibungkus dengan amar ma'ruf nahi mungkar, menjadi suatu hal yang mulia. Di Suriah, berzina itu kejahatan agama. Tapi ketika dibungkus dengan jihad nikah, menjadi mulia. Mencuri itu juga kejahatan. Ketika dibungkus dengan kalimat faid, menjadi mulia. Merampok kejahatan, ketika dibungkus dengan ghanimah menjadi mulia. Ini konsep-konsep agama yang disimpangkan oleh mereka. Sebetulnya pemerintah sekarang ini menjadi korban posisinya dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya yang membiarkan atau dalam tanda kutip memelihara. Seperti misalnya Hizbut Tahrir misalnya. Hizbut Tahrir itu tahun 52, 55 sejak awal kelahirannya sudah dilarang di Timur Tengah. Tapi di Indonesia Hizbut Tahrir itu diberi fasilitas oleh negara. Diberi badan hukum, fasilitas, diberikan izin untuk menggunakan fasilitas negara, seperti ketika Muktamar Khilafah di Gelora Bung Karno, bahkan pada saat itu disiarkan secara utuh di TVRI, yang notabene adalah televisi yang dibiayai dengan APBN, yang harusnya dievaluasi oleh pemerintahan sekarang. Jangan sampai pemerintahan yang sekarang juga melakukan hal yang sama. Di Mesir itu zamannya Presiden Gamal Abdel Nasser, kelompok radikal di sana itu sudah hampir habis. Tapi ketika Gamal Abdel Nasser itu jatuh, kemudian diganti oleh Presiden Anwar Sadat merangkul mereka karena butuh dukungan politik. Padahal ini kepentingan jangka pendek yang sangat merugikan pada jangka panjang. Akhirnya dia sendiri mati di tangan kelompok itu, dibunuh kan. Dan Anwar Sadat ini dibunuh oleh mereka. Yang sudah siap, yang ada di dalam kelompok Jamaah Islamiyah, anggotanya lebih dari 6.000. Tapi di lapisan bawahnya banyak sekali. Digabung dengan JAD itu bisa 17 ribuan. Dan itu orang yang sudah siap melakukan kegiatan teroris. Ini politik bukan? Dengan agama sebetulnya bisa sangat efektif, termasuk untuk melakukan perebutan jabatan politik. Suatu kejahatan apapun ketika dibungkus dengan agama akan terlihat mulia. Tapi mereka mempersempit makna jihad itu hanya serangan secara fisik kepada orang yang di luar kelompoknya. Misalnya pernah ada satu kasus pelaku bom itu adalah mantan preman yang pernah melakukan semua kejahatan mungkin dia pernah lakukan. Kalau datang kepada guru yang tepat mungkin akan dinasehati untuk introspeksi, untuk evaluasi diri dan seterusnya. Tetapi ketika datang ke guru teroris ini, dia justru dibilang bahwa dosamu ini sudah terlalu besar dan gak akan ada yang bisa menghapus kecuali amaliyah jihad fisabilillah. Kebayang. Jadi ini saya dapat cerita dari Ali Imran, pelaku bom Bali. Sosiolog muslim itu pernah mengatakan bahwa kalau kamu mau mengelabui orang bodoh, maka bungkuslah sesuatu itu dengan agama. Itu diucapkan ribuan tahun yang lalu. Tapi sayangnya sejak saya pulang, terutama tahun 2016, itu saya melihat bahwa peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di Suriah ini di copy paste di Indonesia. Polanya sama, aktornya sama. Kenapa? Karena aktor radikal terorisme ini kan transnasional yang tidak mengenal batas negara. Contoh misalnya di Suriah itu salah satu yang perang kan ISIS. Di Indonesia ISIS juga ada, JAD. Di Suriah yang perang salah satunya juga Al-Qaeda. Di Indonesia ada, yaitu Jamaah Islamiyah. Salah satu yang perang Hizbut Tahrir, di Indonesia juga ada Hizbut Tahrir Indonesia. Ikhwanul Muslimin juga ikut berperang, di Indonesia juga ada. Salafi Wahabi di Indonesia ada. Aktornya sama. Bahkan Indonesia beberapa kelompok dari kita yang menggalang donasi mengatasnamakan kemanusiaan itu banyak disalurkan untuk membeli senjata di Suriah. Simbol-simbol yang dipakai pun banyak memiliki kesamaan. Contohnya bendera tauhid. Kalau Om Deddy pernah dengar bendera tauhid, itu istilah yang tidak pernah dikenal 1400 tahun perjalanan Islam. Kenapa? Karena di Al-Quran tidak ada, di hadis tidak ada, di kitabnya para ulama pun tidak ada. Tapi munculnya perang Suriah memunculkan istilah liwa'ut tauhid, bendera tauhid. Tapi nama apa ini? Ini nama kelompok teroris yang berperang di Suriah. Namanya kelompok liwa'ut tauhid. Di Indonesia itu dipropagandakan oleh orang-orang Hizbut Tahrir.